harapin anak gak sih? Enggak. Iya. Bukan gak pengen tapi gak maksa. Iya. So kalau Tuhan kasih puji Tuhan, kalau gak dikasih puji Tuhan juga. Iya. Nah ini dikasih tapi kok diambil lagi. Jadi itu kebingungan terbesar kami sebetulnya. Iya. Kak Eca dan Kak Jeje, halo. Halo semua. Halo. Apa kabarnya? Apa kabarnya nih? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi sibuk banget hari ini, akhir-akhir ini atau gimana? Sibuk sebagai ibu baru. Tapi Karena job-job gitu belum ngambil lagi aku gimana Kak? baru ngambil 2 kali lah ya. Iya 2 kali job. After melahirkan? Iya. Oke. gitu. Kalau Kak Eca sendiri? Jalan terus pantang mundur. Aku tuh gak terlalu percaya kalau dia bilang kabarnya baik. Karena dia tuh capek banget ngurusin baby. Waduh, iya, Aku tuh bener-bener. kesian tapi ya di satu sisi it's a privilege, tapi di satu sisi aku gak tega gitu. Jadi ya puji Tuhan ini udah 6 bulan sih, jadi udah lebih Tapi baik selalu lah. baik lah Iya, dalam iya, Tuhan. iya. Pasti. Amin. Udah mulai terbiasa ya sama. Udah mulai adjustmentnya udah mulai oke lah gitu. Karena kan anaknya juga udah 6 bulan. Oh, puji Tuhan. Kalau dia nggak suka dia udah bisa menyuarakan apa yang dia nggak suka gitu kan. Oke. Tapi kalau umur 1, 2, 3 bulan kan nangis mulu betul. kan. Kita Nggak jadi ngerti mau ngapain ya, ini apa nih maksudnya ya, nih gitu. Bahasa komunikasi kan cuma nangis waktu Betul, itu kan. betul. Kalau sekarang dia udah tahu kayak teriak gitu kayak oh ya udah dia nggak suka Oke, gitu. sip, mantap. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang relationship, married, juga anak. Dan langsung aja ya ke pertanyaan pertama nih. Tegang nih. Iya. Kayak kursi panas ya. Iya, kayak kursi panas nih, bener. Kalau ngeliat nih perjalanan Kak JJ sama Kak Eca hari ini nih, sampai hari ini, season hidup kalian tuh sekarang tuh lagi bisa digambarkan dengan kata apa? Apa ya? Apa tuh? Kamu deh. Nggak terkatakan kalau aku sih. Kenapa tuh bisa nggak terkatakan? Karena kalau misalnya karir musik, puji Tuhan udah punya gambaran akan seperti apa beberapa tahun. Yes. Kalau memberitakan firman juga itu kan proses yang terus berjalan. Tapi menikah aja buat aku tuh kayak mimpi. Apalagi punya anak, jadi bener-bener ini di luar apa yang bisa aku pikirkan. Oke. Sejauh ini aku belum ketemu kata-katanya. Kalau Kak JJ, Apa ya? Roller coaster kali ya? roller Iya, coaster, kenapa karena tuh dia bisa suka naik roller coaster, saya nggak bisa. Ya karena naik turun gitu kan. Maksudnya Iya. naik turun tapi kan ada serunya, Betul. ada menakutkannya gitu kan. Betul. Menakutkan waktu pas fase-fase kita berdua lagi aku hamil ya kan. Iya, iya. Itu proses yang menakutkan. Tapi seru karena di atas karena kita wah fase baru nih Iya, gitu iya, kan. iya, Kayak iya. memasuki suatu hal yang baru, punya anak, ngurus anak, jadi orang tua, parenting tuh ternyata tidak semudah itu gitu Betul, kan. betul. Menantang juga kan Iya, gitu. iya. Terus apalagi sedih ada nggak ya? Ya pasti waktu kita sejenak mungkin agak berkurang Ya kualitasnya. sempet, Oke. aku sempet kayak kok kita berkurang ya waktunya gitu. Kayak yang awal-awal tuh masih kayak iya ya kok bisa kayak tiba-tiba menghilang sejenak ya kayak Iya, gitu-gitu. iya, Ya iya. namanya juga penyesuaian semuanya. Betul, Jadi betul, aku roller coaster. betul. Jadi sekarang jalan berapa tahun nih pernikahan? 7. Wow. Bulan lalu baru 7. Wow. Baru sih ya, soalnya pasti sudah dalam yang lebih banyak kan. Iya. Tapi 7 tahun ini pasti fase katanya yang 5 tahun ini udah mulai gejolaknya, apakah betul? Tidak. tidak. Kita ditakut-takutin Kita ditakut-takutin Nah, iya justru. tuh, dapet tuh kayak Waktu gitu juga aku tuh. mau nikah awal, aku tuh dibilangin Iya. kayak kamu yakin mau nikah? Aku nikah tuh termasuk muda, 20, terus yang 23, 24 ya? 23, 22, 23. Enggak 22. 23. 22 gue dipanggil pemerintah, gue nggak boleh. 23 atau 24 aku agak lupa. Iya, Pokoknya waktu mau nikah aku ditanyain kayak, kamu yakin mau nikah? Iya. Tahu kan fase-fase pernikahan yang 5, 10 gitu-gitu Betul, kan. iya. 5 tahun awal tuh itu penentuannya 10 tahun tuh itu biasa gonjang-ganjing. Oh kebanyakan nonton tersanjung gitu. Gitu kan. Aku bilang iya memang ada seperti itu kata orang. Tapi Iya. kalau kita dalam Tuhan dan kita melibatkan Tuhan jauh ke dalam Lagunya pernikahan Battle kita. Worship tuh, iya. Kayaknya mantap. Masuk iklan Masuk, gue. luar biasa loh. Ya kan pinter Emang. kan bridgingnya. Beda ya artis tuh ya. Terus apa namanya nggak usah takut sih gitu. Iya. Maksudnya pernikahan pasti kan semuanya proses. Nggak Betul. mungkin ada yang instan. Bikin mie aja nggak instan aja Betul tetap ada banget, prosesnya. iya. Gimana nikah gitu. Jadi kita tetap jalanin aja dan puji Tuhan mau 5 tahun kayak mau berapa nggak ada yang Gak sesuai dengan apa yang netizen bilang Enggak ya. sih, sangat 5 nggak tahun sesuai. itu gejolak, 10 tahun wah itu lagi gini. sangat enggak. Justru kita ibaratnya udah digodok dari tahun pertama ya. Iya. Wow. Karena kan
ini agak lompat ya. Waktu Iya, tahun iya. pertama pernikahan kan aku udah mengalami keguguran. Jadi nggak perlu tunggu sampai ke-5, 1 tahun udah mulai digodok. Tapi Yes. bukannya kita bertengkar ya, cuma maksudnya udah ada tuh Prosesnya ibaratnya tuh kerasa banget ya. Iya, udah ada Kayak- proses untuk yang kayak sebagai suami istri kamu gimana nih mengalami hal yang seperti ini gitu. Wow, ya sulit sih itu ya. Tapi kalau misalnya kita flashback nih ke belakang nih ya. Dulu waktu memutuskan menikah gitu. Kak JJ dan Kak Echa itu tipe couple yang ngebayangin sih tentang merit nanti ke depan kayaknya aku mau merit tuh gini atau kayaknya rencananya merit tuh awalnya nggak punya anak dulu, ada nggak bahasan-bahasan seperti itu? Kalau misalnya kita waktu married kayaknya nggak ada yang, wah kita akan begini, enggak. Iya, ya? Karena waktu itu memang kebetulan kan kamu ada sebelumnya gitu ya. Makanya Pak aku bilang tuh kayak mimpi karena yang Jess bilang sebelumnya tuh orang tua kan bercerai. So aku nggak pernah bermimpi untuk bisa nikah. Jadi untuk akhirnya jadi nikah aja tuh benar-benar mimpi, ya anugerah. Wow. So memutuskannya sama sekali tidak mudah dan tapi waktu itu aku berpikir aku hanya mau sama dia gitu. Aku cuma mau sama dia aja. Aku nggak kepikiran tuh nikahnya akan seperti apa, Iya. rumah tangga tuh gimana. Aku nggak punya clue. Kalau aku waktu itu cuman mungkin dia sedikit tergembleng kaget karena waktu itu kita pas deket, aku ngomong ya Iya. kayak, ini mau Serius nggak? serius atau cuman pacaran-pacaran kenalan-kenalan Lagi on the way ke hai, Bandung gitu. tuh, ingat banget saya tuh. Iya. Terus kalau misalnya mau serius, berarti goalsnya nikah. Wow, Aku langsung oke. ngomong gitu. Dia Kaget banget dong pasti. kaget karena di siang bolong ya tiba-tiba. Kaget karena itu tadi aku nggak Nggak kepikiran nikah. dan Nggak ada persiapan ya. jujur siapan nggak ada, nabung juga belum. Iya. Dapat duit tuh ya bukan foya-foya gimana, cuman nggak nabung lah. So pas Jess ngomong gitu langsung kayak iya ya ini jodoh gua nih gitu. Wah gitu. Iya. Heeh. Wow. Tapi sejauh ini selama awal kenalan gitu ya, kenapa bisa sampai akhirnya bisa ketemu, kenalan dan menikah gitu? Jadi kita hadir di sebuah ibadah terus ada altar call, kita Bodo jatuh amat. berdua terus wah enggak. Jatuh berdua kayak- samping-sampingan. Iya, iya. Ini 1, 2, drama banget nih. Drama Harapannya Korea. gitu. Oh, harapannya gitu tapi tapi kenyataannya enggak. kita ketemu di media sosial terus ketemu di sebuah stasiun televisi. Oh. Gitu. Wow. Karena dia kan waktu itu masih di Masih JKT ngedance ya? 48 ya. Back dancer. Back dancer. Back dancer. Oke. Tapi dari semua proses yang udah dilewati nih, apa hal yang bikin kalian masih dan paling bersyukur nih satu sama lain dari awal banget ketemu sampai sekarang? Wah, banyak banget. Aku apa ya? Tadi apa pertanyaan jadi lupa. Apa yang bikin satu sama lain tuh jadi Bersyukur. bersyukur banget gitu? Syukur nggak kamu? Loh, justru ini gimana ya? Apa? Itu susah dijawab soalnya Iya. dari apa yang membuat bersyukur nggak ada. Aku pokoknya intinya memilih dia. Aku udah bersyukur dari semuanya, gitu. Terharu. 100 Paiko gitu. Jadi kayak makanya tadi dia bilang, aku nggak kepikiran lain, enggak gitu. Ya udah cuman dia. Jadi kayak bersyukur dari semua sifatnya, mau plus mau minus. Maksudnya kita nggak bisa bohong ya. Maksudnya Iya. Iya. manusia ada kurangnya, ada lebihnya gitu. Betul. Kekurangan, kelebihan suamiku udah sangat sempurna buat aku. Maksudnya bukan kekurangannya sempurna, maksudnya Iya. aku menerima sempurna kekurangan dia dan kelebihan dia semuanya. Jadi aku bersyukur. Wow. Dan penerimaan dia justru pengen aku lebih bertobat lagi. Kenapa tuh kok bisa ada Ya, kalimat kekurangan lebih itu harus diperbaiki kan Oh. gitu. Jangan sampai dia udah terima aku seenaknya dengan kekurangan gitu. Tapi proses pacarannya berapa lama sampai akhirnya memutuskan untuk yaudahlah nikah gitu? Jujur lupa loh. Tapi ada pacaran kan ya? Ada. Nggak yang jalanin Tiga- aja tiga gitu. lebih ya? Tiga Ya mau empat ya? sekitar itu. 3 mau 4 mungkin. Ya, Nggak nyampe kita 4. Enggak ya, kita nggak terlalu gitu. Tapi overall jalanin relationship ini tuh fun banget. Fun. Oh, pacaran nggak terlalu fun ya? Ya, Kenapa? berantem. Karena pacaran Kenapa justru tuh? kita lebih baik berantem dibanding nikah. Wah kenapa tuh? Boleh dikasih tau dong. Karena dua orang dominan Iya. digabungin jadi satu. Jadi kepala sama kepala gitu. Oke. Aku bisa dibilang susah untuk menjadi submit ya Ya. waktu itu. Jadi Eco ngomong apa, aku punya ngomongan apa. Hajar terus gitu. Jadi kayak nggak ketemu-temu Iya, gitu. iya, iya. Terus kayaknya masalah paling besar itu ya. Dominan sama dominannya. Iya. Berarti selama 3 tahun ini membiasakan dulu ya satu sama lain waktu awal pacaran itu. Iya, jadi waktu awal pacaran, dari pacaran itu kan berantem. Iya, iya. Sampai ada akhirnya satu titik yang mengubahkan kita. Karena waktu itu kok berantemnya sama lagi, putarannya sama lagi, putarannya sama Masalahnya lagi. kayaknya itu lagi. Iya, gitu. pokoknya setiap dari kita pergi-pergi happy nih. Pas pulang tuh
bukannya nggak happy ya, banyak nggak happy-nya ya, Iya. Bi, karena kayak berantem di mobil menjelang pulang. Jadi kayak aku dianterin pulang, Eca tuh bisa diem di rumahku lama di depan rumah gitu di mobil, Iya, karena iya. dia juga masih kesel, aku juga masih kesel, kayak gua nggak mau keluar lagi ya bodo amat, gua tahu mobilnya di depan bodo amat gitu-gitu, ngerti gak Iya, sih, kayak iya, yang iya. masih gontok-gontokan. Sampai akhirnya satu kali Eca bilang kayaknya ini udah gak sehat deh, karena kita berantemnya kok gini-gini terus, muter-muter terus nih di hal yang sama. Gimana kalau kita tuh sama-sama menyadari bahwa kita nih pasangan yang saling sayang. Oke. Gitu. Bukan Jadi musuh, bukan tapi musuh, satu tim. So itu deep talk dong ya? Iya. Oke. Oh iya, kekurangannya juga karena aku kalau udah lagi mau diberesin masalahnya, tanda kutip kabur. Kaburnya tuh gini, kayak Udah lah, nggak usah deh, dibahas gitu. Iya, udah deh gue lebih baik minta maaf aja deh. Iya. Gitu, walaupun kayak masih kesel nih. Udah Iya. amat udah minta maaf ya deh, biar cepet gitu. Dulu Iya, tuh aku iya, gitu, iya, biar cepet iya. selesai. Minta maaf aja. Tapi padahal masalahnya belum selesai. Belum, gitu. di hati tuh masih kesel. Kayak gitu-gitu ya. Terus udah gitu kayak Eca tipikalnya kalau ada masalah Langsung harus pengen diomongin detik itu juga, saat itu juga Iya, gitu. iya, iya, iya. Terus aku dulu punya penyakit kebanyakan perempuan. Apa tuh? Iya kan? Jadi kenapa? Ngetang. Ngetang. Gak apa-apa. Iya kan? Nggak apa-apa. Bibir lo tapi manyun. Gitu kan. Nggak apa-apa. Dipegang tapi gini mau, gitu ya, kan. benar-benar. Iya, baru ditowel aja gitu. Jadi Coba kayak pegang-pegang. iya kayak apa sih gitu kan. Jadi di situ akhirnya kita mulai memperbaiki komunikasi. Iya. Kayak kita akhirnya ngobrol tuh bener-bener kayak apa yang kita rasain ya, Iya. apa yang menjadi concern aku, concern Eca, kita ngomong Yup. gitu, bener-bener diomongin sejelas-jelasnya. Terus aku juga bilang, Eca, aku tuh tipenya butuh waktu, Iya. jangan langsung dicecer, langsung diomongin saat itu juga, sabar dulu, Betul. takes time. Dan dia melakukan itu sampai hari ini gitu. Terus malah sekarang kadang aku yang suka, kenapa? Ngomong. Iya gitu. Terus apalagi? Ya itu yang tadi dia bilang, kita tuh satu tim bukan musuh Iya, iya, gitu. iya. Jadi harus tahu dulu waktu kita tanda kutip berantem itu tuh kalau bisa cari jalan keluar, bukan argumen satu dibalas argumen satu gitu Betul, loh. betul, Kalau betul. sama-sama nyari menang nggak akan selesai Wow. gitu. Jadi kita harus tahu sadar itu dulu gitu ya. Yep. Terus apalagi ya? Yang aku kamu? sadar tuh lucu ya, karena Apa tuh? kita kalau lagi sayang banget, Iya, tapi iya, kalau lagi iya. berantem tuh kayak benci banget. Itu kan nggak boleh gitu kan. Jadi ya aku bilang kayaknya kita bukan masalah pendapatmu deh, tapi apa kata Firman, apa kata Roh Kudus. Wow. So ya kitanya rendah hati berdua untuk menyesuaikan. Tapi itu pembiasaannya tuh Banget. dari tahun ke berapa sih? Puji Tuhan aku nggak seingatku sadar tuh 2-3 juga. bulan awal deh. Oh 2-3 bulan awal pernikahan? No, Atau pacaran. Wow, Berantem oke. ya. Iya 2-3 bulan tuh intens. Habis itu puji Tuhan lebih waras Oh lah. jadi cepet ya, maksudnya Aku agak lupa Aku pikir jujur. kayak sekitar setahunan, Enggak, kayak harus puji Tuhan, pembiasaan enggak. dulu dengan Enggak. kerasnya masing-masing, enggak ya? Enggak, soal waktu agak setelah skip. 3 bulan itu tentu masih ada berantemnya, tapi Iya, tidak iya. seintens yang 3 bulan awal. Karena udah diobrolin Sudah itu, diobrolin. komunikasi Dan gitu aku ya. belajar satu hal lagi, untuk bisa terbuka mengungkapkan perasaan pun kadang tuh harus dipaksa sih. Ah. Karena kan kita ada magernya, ada malesnya. Betul. Belum lagi ada ekspektasi kayak dia mestinya ngerti dong gitu kan. Nah, itu sering jangan tuh, pernah sering kayak banget gitu. itu. Makanya komunikasi harus lancar. Jadi Betul, jangan betul. ngarepin kayak kok dia nggak gitu sama gue, ya lu nggak ngomong Iya. gitu. Kecuali lu pacarannya nggak bener. Iya, Nggak bener iya. maksudnya apa? Pacaran sama cenayang. Nah, dia tahu tuh langsung dia terawang Wah, iya semua. bener-bener. Gitu. Just berapa Oke. kali ngomong aku tuh bukan Tuhan. Iya ya. Iya. Belum maha tahu gitu. Jadi aku Iya, harus benar, ngomong, benar, aku harus harus ngomong. terbuka seterbuka-terbukanya. Itu kunci tuh, komunikasi Iya, ya, betul. bener ya. Dan kalau misalnya kita mau bahas nih, masuk ke pernikahan ya. Sebelum pas lagi weddingnya nih, the day. Kepikiran gak sih, aku nanti abis married mau punya anak di tahun segini, atau nanti nunda dulu deh, atau yaudah sedikasinya Tuhan. Sebenarnya sedikasihnya ya. Yes. Sebenarnya sedikasihnya. Jadi gak program-program No. gitu. Enggak, Sama sekali enggak. Cuman waktu itu sempet kayak kepikiran adalah boleh nggak sih kita, kan Eca tuh kan waktu itu kerjanya sibuk, aku juga waktu itu kan masih lebih aktif daripada sekarang di entertainment, jadi Iya. sibuk sama sibuk. Boleh nggak kita ibaratnya kayak rehat dulu untuk yaudah deh menikmati masa berdua dulu gitu, bukan yang kayak pokoknya gue tunda ya sampai berapa tahun, enggak gitu. Sedih kasihnya, cuman kalau misalnya boleh gitu ya, ini harus jelas ngomongnya ya Ca ya, Iya. karena kita pernah ngomong gini ada yang salah tangkep Oh, gitu. oke. Ditangkepnya adalah
ya lu sih batasin Tuhan, ngangkat Tuhan gitu. Enggak, bukan nggak gitu gitu. Siapa kita juga Siapa batas-batasin Tuhan. iya. Betul. Kalau kita membatasin Tuhan mau kasih gitu kan. Iya. Tapi intinya kita waktu itu lebih ke boleh nggak rehat, menikmati masa berdua. Tapi kalau dikasih di tengah-tengah itu nggak apa-apa juga. Dan terbukti waktu lagi kita nikah April, Agustus tuh aku udah hamil. Oh, cepat juga Iya, ya. tapi aku nggak tahu dan akhirnya gugur kan gitu. Oke, nah kalau bahas tentang hal ini gitu ya, kita masuk sedikit lebih dalam ya. Aku rasa banyak orang yang lihat Kak JJ dan Kak Echa sekarang ini sebagai pasangan yang kuat ya. Karena Ya Tuhan. puji Tuhan kayak orang-orang lihat, oh ini pasangan kuat banget nih ngalamin ini. Mungkin beberapa orang ada yang udah tahu, tapi juga ada beberapa orang yang belum tahu nih. Tapi pasti ada proses yang gak mudah pasti ya di balik semuanya. Apalagi tentang keturunan. Tadi didengar bulan Agustus tahu hamil tapi keguguran. Sampai saat ini tahu gak sih alasannya kenapa, atau karena makanan atau apa, atau bener-bener aduh Tuhan punya rencana apa gitu? Awal-awal aku mungkin kita bisa kayak menyimpulkan secara apa ya? Awam lah ya. Awam ya, orang awam kita berdua kecapean karena waktu itu kami tahu aku hamil itu waktu kita pulang dari honeymoon. Oh, Jadi oke. waktu itu memang agak sibuk kerjaannya Echa. Honeymoonnya tertunda Gitu. Jadi nikahnya April baru bisa honeymoon tuh sekitar bulan Agustus Oke. gitu. Jadi pas pulang dari honeymoon ternyata aku sudah hamil gitu. Nah, mungkin di situ kecapean karena kan waktu itu udaranya lagi agak dingin juga gitu. Terus makan makanan mentah banyak banget gitu. Jadi awamnya kita angkat-angkat koper gede-gede Iya, gitu iya, kan. iya, Awamnya capek kita mungkin banget. kecapean. Betul. Ya mungkin Tuhan gak izinkan karena kita kebanyakan makanan yang gak oke juga untuk janinnya. Jadi ya udah gitu. Cuman untuk di 2, 3 dan 4, jadi teman-teman aku keguguran 4 kali. Oke. Jadi waktu udah 3, 4 kita kurang ngerti juga ya. Karena sebenarnya udah dicek, diprogram gitu. Jadi kalau ada orang bilang kayak kamu nggak ini kali, nggak ngejaga apa segala macam, main nggak nanya dokter, nggak oh enggak, kita program. Kita Iya. program sudah dihitungin tanggalnya sama dokter terbaiknya kapan gitu. Mohon maaf ya ada iklan. Ada klip cekukan anak saya. Jadi kayak gitu-gitu. Makanya akhirnya jadi los gue tuh. Setelah Udah cek dan Keguguran. Udah cek cek ke segala dokter. macam, tapi akhirnya hamil tapi ya gugur juga gitu. Nah yang paling terakhir baru benar-benar terakhir banget ya. Iya. Terakhir banget baru disimpulkan, tapi dokternya pun bilang ini saya nggak bisa ngambil kesimpulan hal yang sama di 1, 2, 3, 4 Iya. kamu hamil ya. Karena waktu 4 kali keguguran tuh udah 3 kali kuret dan 1 kali histeroskopi gitu. oke. Jadi ada kemungkinan mungkin dinding rahimnya menipis. Karena waktu yang di kehamilan kelima ini baru ditemukan dinding rahim aku tuh tipis nggak naik-naik Oke. gitu. Jadi kayak yang seharusnya minimalnya 8, kalau nggak salah 8 ya. Aku tuh 4 Oh jauh ya gitu. setengahnya Iya, ya. jadi kayak nggak naik-naik gitu. Sorry kalau salah, antara 6 atau 8 gitu. Pokoknya ya gitulah. Terus sorry, spermnya Echa gitu kan. Gak bagus. Nggak bagusnya tuh jadi ternyata kayak jumlahnya oke, tapi ternyata ada yang cacat gitu. Jadi buat teman-teman juga yang mungkin yang edukasi dikit Betul, gitu betul. kan. Buat teman-teman yang Penting. udah menikah, terus misalnya belum punya keturunan, suami jangan pernah nyalain satu pihak gitu. Betul. Biasanya kan maksudnya Echa nggak pernah ya gitu. Iya, Puji iya. Tuhan dia sangat bertanggung jawab. Dia bahkan kayak aku juga dicek deh gitu. Iya. Karena banyak cowok-cowok suami-suami Rasanya gengsi. iya istrinya, Iya, istrinya yang salah pasti ya. yang Wah, begitu. mandul nih jangan-jangan nih gitu atau apa Gua nggak mungkin gitu. kenapa-napa gitu. Iya, iya. Nggak juga Pak, Bu gitu. Akan lebih baik kamu kan mau punya Dua-duanya. anak nih. Bersama. Bersama, Iya, karena iya. kan anak tuh buah cintanya kalian. Betul. Jadi udahlah suami istri cek bareng-bareng gitu. Jadi Echa waktu itu gitu. Ternyata bagus tapi jumlahnya bagus tapi banyak yang cacat dan itu harus diperbaiki dulu gitu. Oke, jadi proses dari keguguran pertama di bulan Agustus, keguguran kedua jadi lagi di tahun Di selanjutnya. pokoknya 2019, 2020, 2022-nya 2 kali. Oh, jadi beda jeda 1 tahun dari 2020 ke 2021-nya nggak ada nih, Iya. nggak ngisi gitu Habis ya. itu langsung 2022-nya 2 kali. 2 kali. Tapi di waktu yang berdekatan bulannya. Awal bulan sama akhir bulan. Iya. Awal tahun sama Sorry, akhir tahun. Awal tahun, akhir tahun. Oh, oke. Gitu. Dan itu pasti berat banget. Berat. Dari yang pertama udah mulai kepikiran banget nggak? Atau setelah 2, 3, 4 baru kayak? Iya benar. Yang pertama itu kita masih yang kayak oh Tuhan punya rencana apa nih gitu. Iya. Mungkin
ya tadi ya kecapean kecapean. segala macam, dan mungkin Tuhan juga pengen izinkan kita begini untuk teman-teman yang mengalami hal yang sama Yap. gitu. Iya. Jadi mungkin Tuhan mau kita ada untuk mereka, dan Iya. maksudnya Tuhan izinkan itu bener. Aku waktu itu akhirnya open di sosmed gitu, di Instagram, dan banyak yang terberkati karena mereka bilang kalau saya sebenarnya menurut saya ini aib. Saya juga mengalami hal yang sama, tapi menurut saya ini aib banget. Jadi saya nggak berani ngomong gitu. Saya malu. Tapi ternyata kakak berani ngomong gini dan itu memberkati, dan beberapa perempuan itu ada yang DM kayak maksudnya aku juga keguguran dan aku Iya. sakit hati banget sama suami gitu. Jadi kayak kita bisa semi konseling lah waktu itu karena sakit hati sama suami karena dia kayak ditolak abis itu sama suaminya. Ah, sedih gitu. banget. Karena keguguran itu. Jadi di situ kayak semangat nih kita, Iya, Tuhan iya, mau iya. bikin apa gitu. Tapi waktu terjadi lagi di 2022 kita mulai kayak Bingung. Kenapa kenapa ya? gitu. Tapi masih oke lah, masih semangat gitu. Pas yang ketiga kita mulai benar-benar bingung. Terutama aku ya. Aku udah mulai kayak agak sedikit oleng tapi belum terlalu gimana Iya. gitu. Dan yang keempat aku depresi jatuhnya. Oke. Jadi rambut aku pitak, botak. Oke. Sadarnya pas di Bandung juga itu. Sadar waktu di Bandung, waktu pitak. Jadi pokoknya intinya aku depresi, aku nggak suka ketemu orang, nggak suka Menutup diri banget gitu ya. nggak suka ditanya, dan aku paling benci pertanyaan are you okay Iya, iya. gitu, kayak enggak, lu ngarep gua apa ngomong oke? Iya, iya. Kalau iya. gua ngomong nggak oke, lu bisa apa? Gitu. Jadi di situ aku marah banget sensi ya jadinya ya. Iya, sama pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, kayak maksudnya nggak usah pertanyaan kayak gitu deh sama orang yang lagi bener-bener Down terpuruk banget, gitu. iya. Lu cukup doain atau ya udah gitu, dan waktu itu kayak gitu ya. Terus abis itu aku juga apa lagi ya? Bisa dibilang waktu itu marah akhirnya sama Tuhan gitu. Itu kalau di flashback lagi hal yang menyedihkan sih, karena Iya. aku bisa sampai marah gitu ya. Sayang sekali. Tapi waktu itu itulah yang terjadi gitu. Aku Iya. udah nggak kuat karena depresi, jadi akhirnya aku marah sama Tuhan. Aku menganggap kayak Tuhan mempermainkan aku gitu, kayak kok hadiah udah dikasih nih di depan mata. Iya. Ya. I think that's the point sih, karena tadi kamu nanya kayak harapin anak gak sih? Enggak. Iya. Bukan gak pengen tapi gak maksa. Iya. So kalau Tuhan kasih puji Tuhan, kalau gak dikasih puji Tuhan juga. Iya. Nah ini dikasih, tapi kok diambil lagi, Iya. lagi. Jadi itu kebingungan terbesar kami sebetulnya. Iya. Kayak dikasih hadiah tapi kayak dimainin gitu. Iya. Pas Iya, mau iya. dibuka ditarik hadiahnya. Nggak boleh. Nggak jadi Iya. gitu. Iya nggak jadi. Jadi kayak ini apa sih maunya gitu. Karena Iya. kalau mau ngomongin tentang pelayanan macam apa lagi gitu kan bingung Iya, iya. gitu kan. Yang satu gue udah bersaksi, lu nyuruh gue bersaksi berkali-kali dengan hal yang sama, bingung juga nih gitu kan. Sampai aku pernah menolak satu pelayanan ya Bill. Iya. Karena kayak dia minta tolong aku kesaksian, tapi kayak tahun dulu gue datang ngomongin tentang keguguran. Iya. 3 tahun kemudian gue datang ngomongin keguguran. Keguguran lagi. Apa sih nih gitu kan. Jadi Iya. kayak aduh enggak deh. Jadi ngerasa kayak nggak ada poinnya gitu. Waktu itu Iya. mikirnya kayak gitu. Jadi apa pengennya Tuhan di situ. Aku marah banget di situ waktu itu. Tapi saat kejadian itu Kak JJ, Kak Eca tuh tipe orang yang saling bahas gitu, kayak misalnya aduh aku sedih banget nih, atau kayak aku marah banget sama Tuhan tapi ngomong gitu satu sama lain, atau kayak udah mendem sendiri aja deh. Waktu itu aku akhirnya mendem. Dia juga udah tahu. 1, 2, 3 bahas, 4 mendem. Ya mendem. Oh, jadi diem gitu. Sendiri ya. Eca tahu aku soalnya udah mulai nggak stabil Iya. gitu. Jadi dia udah nggak berani menasehati, nggak berani bertanya yang gimana. Dia cuma menjaga istrinya Iya. gitu. Karena Nggak waktu berani itu nasehatin juga ya. enggak, karena waktu itu memang aku sampai udah nggak mau ikut dia ke gereja. Iya. Aku sempat mengatakan hal yang nggak oke. Aku bilang susah jadi orang Kristen ya gitu. Ah. Benci sebel sama Tuhan dosa. Nggak sebel sama Tuhan gue kayak gini Iya, keadaannya gitu. Jadi kayak apa sih maunya Tuhan gitu. Jadi aku sempat kayak udah nggak mau berdoa, nggak mau ke gereja, nggak mau ketuhanan tuh lu jangan bawa ke gue deh gitu waktu itu. Jauh-jauh deh gitu. Iya. Gue udah nggak minat gitu. Jadi waktu itu Eca cuman bisa ngejagain aku dari jauh, dan dia cuma bilang apa kalau bisa Tuhan baik gitu ya. Enggak, dari tadi kamu ngomong tuh aku justru malah teringat orang-orang lain punya respon kayak nggak boleh. Nggak boleh begitu. Penderitanmu tuh belum sebesar Ayub. Orang tuh kayak gitu. Iya, Soalnya kalau iya, gue iya. sebesar Ayub gue ada di Dibandingin Alkitab ya, kayak gitu. Waktu itu aku dibandingin. jawab kayak gitu. Iya. Bener juga. Tapi
yang mungkin perlu diingat ya bahwa penderitaan pergumulan itu kan bukan kompetisi ya. Bukan Betul. dibandingkan. Ngapain dibanding-bandingin Iya, gitu. dibanding-bandingin. Jadi mungkin ada yang keguguran 1 kali, sama Ada kami yang yang- 4 kali, sama ada yang belasan kali, yaitu porsinya sama besarnya untuk setiap pribadi. Iya, betul. Betul. Karena waktu keguguran waktu itu ada suster yang ngomong ke dia kayak, "Bu, tenang ya, ada yang udah belasan kali." Ada yang 12 kali, Iya. enggak peduli. Waktu itu Su. kita Iya, we don't care. Kita nggak peduli, kita nggak punya energi buat mikirin itu Iya. gitu kan. Jadi ya gini, memang nggak boleh sebisa mungkin kecewa sama Tuhan. Iya. Itu kan mendapat awam. Tapi kalau kita baca Mazmur, Daud juga kecewa Sempat bahkan kecewa, marah marah. gitu. Betul. Kita peratapan Yeremia Peratapan, kurang iya. apa gitu Iya. kan. Jadi aku sih nggak mau so bijak, cuman di masa-masa itu aku rasa sehat untuk just tuh bergumul sama Tuhan. Betul. Iya. Karena mungkin kamu ngerasa sendirian, tapi sejatinya tuh nggak pernah benar-benar sendirian. Betul. Roh Jadi Kudus tetap ada benar. gitu Yes. kan. Jadi aku kasih ruang buat dia ngobrol, berpikir. Iya, walaupun aku pun di situ sebenarnya nggak dibilang ngobrol doa tuh enggak ya Nggak. dia. Sampai akhirnya ada satu titik. Nah ini seru. Apa tuh? Ternyata Tuh. enggak, karena Echa nih ngejaga istrinya banget. Istri nggak boleh sampai nangis yang gimana, karena kalau aku nangis dia juga hancur gitu. Ikut nangis juga atau cuman kayak aduh gitu. Aku susah nangis, Oh, tapi susah nangis. menangis dalam hati lah. Iya. Oke. Iya, jadi apa namanya, si Echa nih kalau ngeliat aku nangis bisa kayak Kenapa? Panik-panik. gitu. Iya, jadi aku nggak mau nangis di depan Nunjukin. dia. Walaupun waktu keguguran keempat aku nggak bisa nangis. Jadi dalam berapa bulan tuh Diem doang. Iya. ngelamun. Mundur dikit dong, mundur dikit. Sebelum Apa tuh? nggak bisa nangis, dia bahkan sampai lupa sama aku. Ah kenapa? Oh iya. Kok bisa? Ceritain dong. Itu Kenapa titik bisa sampai terhancur lupa? sih. Itu pokoknya aku keguguran keempat itu keguguran terberat. Oke. Makanya bisa sampai depresi dan marah bergumul sama Tuhan itu tuh Iya. karena menurut aku ya, kok kayaknya hidup gue nih diinjek-injek banget ya. Maksudnya bukan injek-injek gimana, kayak hancur, lebih hancur lagi. Udah keguguran, terus pas lagi dikuret, ternyata kuretnya tidak bersih karena dokternya bilang saya nggak bisa ngeraih itu, katanya something bumpy yang saya nggak bisa lah intinya. Mundur dikit lagi, Akhirnya- penanganan susternya juga nggak oke. Dia sampai Iya. menggigil. Sampai Menggigil oke lah, itu karena memang efek obat. Tapi Cuman nggak boleh maksudnya gitu kan, mustinya marah-marah. Enggak. Kalau menggigil, Keingetan tiba-tiba. kalau menggigil itu benar. Iya. Cuman waktu aku menggigil, suster tinggalin gitu loh. Oh, harusnya Jadi nggak sampai ditinggal. bibir biru, tangan biru semua ungu sampai begini-begini Dan aku di sendirian depan, gitu. aku nggak bisa nolongin dia. Sedih Iya, banget. dan akhirnya ada suster lain masuk kayak, ibu kena gitu. Terus Iya, kayak iya. yang maksudnya dimasukin obat, tapi karena saking sakitnya aku jerit, aku malah diomelin kayak pahanya digebuk gitu kayak, jangan kayak gitu, kapan kelarnya, kayak gue udah lagi menderita loh. Tuh, kalau ada Iya, CCTV-nya iya, pengen iya. aku minta. Maksudnya kan Rasa ini kan banget bukan sih. lahiran, kalau lahiran kamu kayak gitu, oke deh saya melihat anak saya. Ini Iya. kan nggak ada yang bisa dilihat, kok gitu sih gitu kan. Terus habis itu akhirnya waktu dikuret nggak bersih dan mungkin udah terlalu stres, depresi gitu ya, masuklah proses kuret. Akhirnya waktu selesai dikuret, aku kan udah pernah 3 kali. Jadi Iya. waktu 1 dan 2, 1 dan 2 tuh Eca cuman giniin aku doang pipi, bahkan diginiin doang aku langsung Bi gitu, langsung kayak it's okay ya. Aku ngomong sama dia it's okay Bi, aku nguatin dia. Nah yang ini dipanggil prosesnya dari jam 6 sore ya, pulang dari rumah sakit, pokoknya kuret tuh 15 menit. Oke. Ya jadi dari selesai itu paling, makanya ada sistemnya one day care, cepet banget kok. Tapi yang ini jam 6 sore masuk, jam 1 pagi aku berpulang. Wah lama banget Gitu. ya. Satu nggak bangun-bangun, sekalinya bangun dari bius, aku nggak kenalin dia, aku nggak sadar dan aku melontarkan pertanyaan bikin dia hancur. Anaknya mana? Aku bilang, which is aku Oke. tidak pernah bertanya hal seperti itu Iya, iya. ketika kuret karena aku udah tahu gitu loh. Iya. Kamu siapa? Iya, aku bilang kamu siapa? Itu bener-bener lupa ya? Iya, terus Bener-bener dia gak ada bilang, di otak banget. nggak ada. Terus dia bilang Eca siapa? Oh, sedih. Iya, terus aku bilang Eca siapa? Terus anaknya mana? Terus aku nangis, Iya. anaknya mana? Terus dia gitu, aku waktu lagi di dalam proses nyadar itu aku sempat kayak meremlek terus nangis, dia yang lihat ya. Iya, iya. Aku nangis nggak mau, aku bilang gitu. Dan ternyata setelah aku sadar, aku baru ingat waktu aku nggak mau tuh aku diajak mati Hah? gitu. Kayak capek ya, udah sini pulang aja gitu. But aku tidak merasa damai sejahtera. Sini kalau mau sini pulang aja gitu. Dalam bayangan itu. Dalam waktu aku setengah sadar. Oh. Itu kan masih ada Kerasanya efek, kayak, iya kayak ayo gitu. ayo kalau udah capek kan udah kalau Iya, capek iya. mah sini Aduh. pulang aja gitu. Terus Oke. aku bilang nggak mau, nanti Eca sendirian, aku bilang gitu. Terus udah gitu pas bangun justru aku nggak inget dia, terus
Abis itu apa lagi ya? Aku menangisi suster. Iya, susternya kesian belum makan gitu. Suster udah dari lucu. tadi pulang aja. Itu setitik penghiburan lah. Iya, iya, Oh, iya. baik ya Masih dia, baik. hatinya baik. Enggak ibu, nggak apa-apa. Enggak suster dari tadi pulang aja. Ini udah malam gitu. Soalnya aku nggak bangun-bangun. Iya, Aku iya. jadi stres kayak mikirin semua orang. Kok jadi semua orang nungguin gue ya gitu. Karena dari jam 6 sore sampai jam 1 subuh itu Iya. kan ya. Terus pas bangun harus belajar bisa buang air kecil dulu baru boleh pulang. Yang which is aku berapa kali itu buang air kecil bisa. Yang ini sakitnya kok kayak disayat-sayat gitu. Kayak Iya. aduh Tuhan gitu. Nah setelah dari Sakit situ banget. akhirnya dibawa ke dokter lain. Pas dicek aduh Bu ini bekasnya sisanya banyak banget. Waduh. Ini harus histeroskopi gitu. Waktu histeroskopi ngelakuin prosedur histeroskopi. Dokternya baik. Dia bilang saya tahu kok. Maksudnya seberapa banyak kamu spend uang untuk hal ini gitu. Dan maksudnya anaknya belum ada. Jadi maksudnya jangan sampai buang-buang uang terlalu besar lagi. Ya udah ditanganin sama dia. Kebetulan dia memang ada klinik pribadi yang alatnya sangat canggih. Iya. Dokternya sangat baik gitu. Dokternya juga anak Tuhan ya Bia. Puji Tuhan. Dokter Ferdi. Terus abis itu cuman dokter Ferdi itu nggak bisa melakukan prosedur lebih jauh karena waktu di histeroskopi di kliniknya kan, jadi nggak Iya. boleh dibius kalau di klinik. Oh. Iya, kalau misalnya di rumah sakit kan boleh bius. Iya. Jadi aku dimasukin alat histeroskopi panjang itu, aku sadar gitu, dan itu rasanya kayak Sakit banget. gitu kan. Aku dibawain boneka sama dia sampai aku gemet bonekanya, aku udah tarik dia segala macam dan maksudnya dia nontonin kan di layar. Ini lagi digunting-guntingin gitu. Jadi digunting-guntingin tapi aku sadar kan. Gunting. Terus udah gitu akhirnya bleeding lah aku, tapi sebenarnya dokter bisa masukin alat lain untuk stopin pendarahan, tapi akhirnya akunya nggak kuat, akunya Iya, udah iya. Sakit udah kesemut, aku udah kesemutan. Oh, kesemutan. Selain sakit udah kesemutan, udah oleng Iya, iya. gitu. Kita tuh sampai ada di posisi agak-agak gila juga ya Bi ya, agak gila maksudnya kayak gue udah capek nih kayak gini, pingsan deh, yang penting selesai gitu loh. Iya, iya. Karena kayak ini mau berapa kali bolak-balik nih gitu. Tapi itu gak boleh pingsan kan ya Kak? Iya, makanya akhirnya dokternya stopin dan akhirnya dia masukin aku ke rumah sakit. Oke. Gitu Masuk karena rumah sakit, COVID. iya. Jadi tindakannya terpaksa ditunda. Ditunda 3 2 minggu. 2 mingguan. 2 minggu ditunda. So 2 minggu di rumah sakit? Di rumah. Oh di Pisah rumah? kamar. Jam 3 pagi. Mohon maaf ibu hasil swabnya positif. Ibu silakan kembali ke rumah dengan kondisi bleeding. Pada saat itu dapetin obat pemerintah belum segampang itu. 2022 Iya, kan gitu. Jadi masih yang kayak nunggu giliran. Pisahlah kamar kita. Dia juga lebih stres lagi karena aku kerja cuman update dia, Bi bleedingnya segini, Bi pendarahannya lagi segini, Oke. Bi segini. Karena aku tuh gak bisa tidur kalau gak ada dia basically. Iya, iya, iya. Apalagi dengan kondisi perutnya belum beres semua. Jadi hari keberapa akhirnya dia nggak tahan, udah Hari deh, ke-9 sini loh. Sini, udah hidup. sekamar Udah, aja nggak apa-apa gitu. gitu. Heeh, sampai akhirnya udah. Jadi dalam posisi itu aku kayak gila nggak selesai loh penderitaan Iya, gua iya, gitu. iya. Kayak ini apa ya maunya Tuhan ya? Kok Udah dalam jatuh banget ya sampai ketimpa segini. tangga lagi, Iya. ketimpa tangga lagi. Ketimpa tangga, ketimuk duren gitu kan. Jadi kayak kok sakit banget ya. Akhirnya jadilah marah sama Tuhan yang benar-benar marah banget gitu. Oh, oke. Marah bangetnya tapi akhirnya dipulihkan. Maksudnya kalau kita berhenti cerita sampai marah nggak kelar dong ya. Ini akhirnya stopnya Suatu malam. suatu malam aku kayak apa namanya Aku dia udah udah tidur. tidur. Dia udah tidur terus aku kayak ngeliat langit-langit kan gelap gitu ya padahal nggak ada lampu, ngeliat langit-langit terus aku kayak apa mau lu loh gitu. Jadi aku ngomong sama Jahat Tuhan, gitu. gua lu apa mau lu. Saking kecewanya. Iya apa mau lu. Untung Tuhan sabar ya. Iya kalau Tuhan Pemaaf ya. Kalau nggak kalau sabar, Tuhan gue udah jadi ini gue sampai udah jadi rempeyek, udah jadi selai kacang. Iya kayak apa mau lu gitu kan. Apa lu nyari gara-gara ya sama gue gitu. Lu nyari gara-gara sama gue kata Tuhan. Lu gak balik loh. Lu nyari gara-gara ya sama gue. Iya. Gue gak pernah ngapa-ngapain loh. Apa gue dari dulu keguguran 1, 2, 3 gue gak pernah maksa minta harus ada anak. Terus Iya. dikasihnya kenapa sekarang lu ngasih karena gak niat gitu. Iya. Marah-marah kayak gitu. Terus kayak sempat juga ngomong kayak tapi ini titik baliknya. Gue tahu lu ada. Tapi anggaplah gue gila gitu. Anggaplah gue gila. Buktiin kalau lu ada gitu. Jadi aku tadi udah sempat mention aku gak bisa nangis. Tidak ada satu titik air mata pun yang keluar. Marah Tapi yang muntah ada tiap marah. hari. Tapi muntah setiap hari sampai dokter semua ngecek ini sudah tidak ada apapun. Ini udah kesini.
Karena udah depresi. Iya, dokter jadi ngomong. bawaannya perasaannya tuh Udah kacau gak ya. jelas. Iya, jadi akhirnya dikirain jadi tuh muntah. dikirain tuh masih ada anaknya kan, ada sisaan atau apa, Iya, makanya iya, hormonnya iya. masih gitu. Udah cek hormon udah drop tapi muntah setiap hari gitu. Oke. Jadi kayak akhirnya dokter bilang menyimpulkan ya ini udah kejiwaan. Dia udah gitu ya. Akhirnya satu tadi aku bilang aku nggak nangis, yang kedua aku sempat ngomong kan, susah jadi orang Kristen, Iya, ribet. Mau marah sama Tuhan dosa, nggak marah nyusahin begini. iya. Di titik itu Tuhan jawab semuanya gitu. Jadi pas aku lagi melatat melotot, tiba-tiba ada suatu pelukan hangat banget, sehangat itu, hangat banget. Terus abis itu aku nangis tiba-tiba. Itu Oke. akhirnya aku nangis gitu. Karena melihat itu. Aku nangis dan Tuhan seperti berbicara ya lewat hatiku. Dia ngomong kayak ini loh yang aku mau. Kenapa sih kamu gak pernah jujur? Kamu selalu bilang dalam keguguran 1, 2, dan 3, dan 4. Kamu selalu bilang 2, 1, 2, 3. Kamu bilang kamu kuat. Iya. It's okay. Kalau buat Tuhan hajar. Gak apa-apa. Padahal kamu tuh berdarah-darah. Kamu tuh sakit. Kamu Iya. tuh sedih. Tapi kamu gak pernah akuin itu gitu loh. Kamu bilang kamu kuat. Terus dia bilang, dan itu aduh akhirnya nangis. Oh gitu ya gitu. Itu konsep bapak ya. Dia bilang gitu. Dia bilang gini, kamu kalau marah sama orang tua kamu, kalau orang tua kamu kan kalau pas marah sama kamu nggak dicoret dari kartu keluarga Betul. gitu, nggak langsung dibuang. Iya. Kamu marah sama aku boleh dong, aku kan bapak kamu, masa habis suka aku buang kamu? Sebagai anak, terharu. Sebagai anak masa aku buang kamu kan enggak. Iya. Hap, naik, ya udah. Oke. Terus, kalau nangis ratingnya naik ya? Betul. Pokoknya kalau aku buang kamu marah sama aku kan kamu tetap jadi anak aku. Iya. Gak serta-merta aku buang kamu. Dan ini aku mau sama kamu jujur. Terus Tuhan tuh kayak kasih konsep yang jelas. Ini loh, orang Kristen tuh takut ya terlihat lemah di hadapan orang. Kalau lu lemah lu gak punya Tuhan. Iya. Kalau lu sedih, Tuhan lu mana? Kalau lu lagi gak merasa baik-baik aja, lu gak punya iman. Iya. Gak punya Tuhan lo. Mana Yesus? Doa dong lu gak doa lo. Padahal gak kayak gitu konsepnya. Boleh lo merasa tidak baik-baik aja. Justru karena kamu tidak baik-baik aja ada aku. Tuhan, ya. Ketika kamu gak kuat kan aku yang kuatin kamu. Tapi aku gak bisa masuk lebih dalam Jessica. Karena kamu selalu, Nolak. kamu bilang kamu kuat. Iya. Roh Kudus kan gak ngedobrak ya. Iya. Ngedobrak setan. Gitu. Dia ngetuk. Iya. Tapi gimana mau dibukain? Aku bilang enggak, I'm okay, Apa-apa. I'm okay gitu. Jadi dari situ akhirnya hancur lah itu, nangis berurai-urai gitu ya. Sampai mau nangis tapi ada dia aja kayak gitu. Sampai akhirnya setelah hari itu benar-benar diubahkan, terbalik. Cara Aku langsung, berpikirnya. iya, dan aku langsung benar-benar mau kembali doa. Bersemangat lagi. Dia yang bingung, dikirain aku bukannya bohong ya, maksudnya dikirain dia tuh aku menghibur diri lah, menghibur dia juga lah, tapi ternyata enggak, beneran. Aku langsung semangat kayak, kamu tahu nggak Tuhan bukain loh itu di siapa? Ayub, bukan, Daniel. bukan di Gunung Tuhan, aku blablabla. Hizkia kalau nggak salah ya. Aduh lupa. Aduh, aku agak ini. Kemarin Pak Rubin lu lupa. Maaf, gok pada magok Pak. Pokoknya aku dibukakan firman Tuhan bahwa kayak nggak selalu kok lu doa dijawab, nggak Iya. selalu lu tanya Tuhan langsung jawab gitu. Iya. Dan ya tadi kita bilang Daud, dia juga pernah loh ratapan segala macam. Lu jangan takut kayak ya gitu kan, kita Oh, sebagai ke orang Kristen- Elia. bukan. Bukan. Salah. Siapa di gunung? Aduh, Siapa? Ada yang bisa jawab? Siapa? ntar ya Ada yang bisa bantu? kalau ingat Musa, bukan. muncul di sini, Oh, bukan. Musa di gunung. Bukan, aku ada di Keras Sakti. Aduh, Siapa? Boleh ada nanti di komen iPad netizen. aku, ya. Di iPad aku sampai tulis waktu itu. Iya. Pokoknya dia tuh akhirnya Tuhan memberikan konsep itu kayak boleh kecewa, boleh marah, tapi sama aku. Iya. Jangan di luar aku. Yep. Karena waktu kamu di dalam aku kasih loh. Itu ibaratnya kamu tuh udah gelas tuh udah pada retak, aku balut. Oh, Aku balut dan aku isi yang baru. Nah, itu di situ. Jadi kayak Tuhan. aduh, terima kasih Tuhan. Iya. Dan ya udah Bersyukur banget punya Tuhan ya. gitu. Dan dari proses yang dihadapi gitu ya. Ini
bener-bener gak kamu bisa ngerasa. Maksudnya kayak kalau ngebayangin prosesnya sakit banget pasti Iya, ya. betul. Tapi di saat Kak JJ lagi dalam posisi down, posisi mau nyerah aja, itu sebenarnya Kak Eca di situ posisinya masih tetap berharap sama Tuhan atau tetap jadi ikut? Aku tuh puji Tuhan dari SMP komit baca Alkitab setiap hari. Adalah bolong tapi puji Tuhan hitungan jari. Komit saat teduh, berdoa dalam roh setiap hari. Tapi pas hari itu kayak ngambek satu hari gitu. Ngambek satu hari. Bukan ngambek sih, bukan ngambek. Kayak mati rasa kayak gak Ya kuat. semi ngambek tapi bukan ngambek, Mau kayak ngomong- udah gak bisa ngapa-ngapain. Mau ngomong puji Tuhan kayak gak bisa mulut gitu. Jadi satu hari itu kayak aduh Tuhan nih gimana ya. Gimana gitu. Jadi kalau Jess menganggap aku apa ya mendampingi ya aku bersyukur karena kayaknya di momen-momen itu secara niat memang tadi aku mau kasih dia ruang. Iya. Tapi kayaknya secara kekuatan aku juga gak kuat-kuat banget sih. Kayaknya di momen itu kayak aku juga gak tahu harus ngapain. Bingung. Singkat cerita akhirnya aku bilang kayaknya kalau Tuhan gak kasih anak gak apa-apa ya. Iya. Kayaknya Kita berdua udah komit di situ. berdamai dan ya Roh Kudus juga kasih pewahyuan kayak Iya. kebahagiaan dalam rumah tangga tuh bukan anak loh, tapi aku sebagai Aku, iya. pusat dan suami istrinya harus kuat. Betul. Karena aku tahu banyak rumah tangga bermasalah dan mereka tuh berharap dapat anak, berharap si anak ini jadi malaikat penyelamat rumah tangga itu. Iya. Tapi nggak bisa, anak kecil tuh terlalu berat dikasih beban itu kan. Jadi memang suami istrinya harus kuat dulu. So ya udah, in a way aku juga takut dia menderita. Jadi udahlah kayaknya kita nyaman ya, berdua. berdua ya. aja gitu. Tau juga udah 6 tahun berjalan dan happy aja gitu. Jadi ya udah gitu. Tapi selalu ada ruang kecil di hatiku yang kayak dia tuh ngomong berkali-kali kalau orang melahirkan bisa lihat anaknya ya. Aku nih pengen lihat mukanya dong. Tuhan kasih mimpi dong. Aku mau lihat muka babynya seperti apa. Oh iya, aku ngomong gitu karena Oh, kan oke. kita lossnya selalu di 8 minggu kan. Jadi menjelang penentuan kayak detak jantungnya tuh kita Iya, nggak pernah bisa udah denger nggak, iya. gitu. Jadi hancur hatiku denger itu kayak Tuhan boleh dong kasih mimpi, boleh dong. Pengen lihat. Yang aku nggak sadari ternyata cita-cita untuk memiliki keturunan nggak pernah hilang sebetulnya. Awalnya memang nggak segitu pengennya, tapi setelah 4 kali Tuhan kasih dan diambil lagi, justru ada kerinduan gitu. Jadi ya singkat cerita ya itu tadi yang Jess bilang kita perbaiki kesehatan dan lain-lain. Mulailah mengandung dan aku senang, tapi di sisi lain aku juga takut. Takut diambil lagi. Yes. Iya, takut Jadi kejadian yang enggak sukacitanya penuh tapi jujur aja kekhawatirannya juga ada. banyak. Every single day. Aku harus bergumul berdoa dalam roh. Nih gimana. Dari mulai sampai puji Tuhan detak jantungnya ada. Terus 4-5 bulan. Wow. Kadang nendang kadang enggak. Ya, jadi Wah. 9 bulan tuh adalah 9 bulan yang berat juga. Jadi bener-bener jaga banget itu kayak Iya, karena 9 bulan berat tuh karena kayak anaknya kadang ada pergerakan, kadang kadang enggak. Jadi kita harus lari ke rumah sakit. cek Terus dulu gitu. Iya, USG. terus di bulan 1 2 3 pun aku juga muntah tapi muntahnya yang hebat yang sampai berdarah karena udah luka semua. iya. Jadi kayak berat badannya turun juga aku. Terus apalagi ya? Banyak lah. Kelilit tali pusar beberapa kali gitu. Jadi kayak aduh, dan setiap di USG anak yang nggak pernah kasih lihat mukanya. Jadi kayak aduh ini anak gimana ya, baik-baik Iya, aja iya. nggak sih gitu. Dan ada apa? Waktu itu kita ke Singapura. Waktu Ini. ya ke Singapura, kurva waktu dicek gitu kan. Jadi di Singapura tuh ceknya jelas banget. By Dan the dia way bilang, sebelum salah paham ke Singapura aku ada kerjaan bukan liburan. Udah tau bayinya gitu liburan enggak. Aku ada kerjaan dia harus ikut. "Iya, ada kerjaan, aku ikut." Terus disarankan untuk cek ke Cek dokter sekalian ya. setempat. Iya, sekalian gitu, karena aja. sekalian nyari Lengkap juga di sana iya. ya. Dan ya benar, maksudnya kamu sadar nggak bayi kamu tuh adanya di bawah kurva pergerakannya gitu. Jadi kayak Pahanya kecil. untuk kepala HL, FL sama apa gitu. Jadi kepala, perut sama tulang paha itu tuh yang jadi acuan. Oke. Yang normal cuma tulang yang penghitungan kepala, tapi perut dan kaki nih kecil semua di bawah kurva. Gitu. Sedih banget kita. Jadi kayak aduh harus gimana ya, akhirnya harus suntik pengencer darah. Iya. Tapi setelah disuntik pun pergerakannya nggak yang signifikan Iya. sampai ngebum gimana. Jadi kayak aduh ini gimana Tuhan, kok kayak ada lagi, tapi ya udahlah Tapi maksudnya. di momen itu dia berani sekali dia ngomong sama Tuhan. Ya aku Ceritain. waktu itu akhirnya aku ngomong sama Tuhan kayak Tuhan ini yang kelima. Iya. Anak ini sampai saat ini itu udah bulan keberapa gitu. Kayak udah gede ya, udah 6 bulanan ya. Iya. Ada di perut saya, berarti kan Tuhan udah izinkan nih. Iya. Ada sampai saat ini. Tapi kalau ternyata Tuhan tidak izinkan
Sorry sayang, itu bukan 6 bulan ya. Berapa Itu tuh? Iya, ya. baru abis detak jantung. Oh. Penentuan detak jantung. Karena kan 4 kali kita nggak pernah bisa denger detak Iya, jantungnya. sekarang bisa denger nih. Belum. Menjelang mau ke dokter. Dokter Oh. akhirnya bilang, minggu depan ya kita cek penentuannya. Dia ngomong gitu. Kedengeran gak detak jantungnya, ada atau enggak. Akhirnya aku ngomong, Tuhan, saya serahkan anak saya dari sekarang. Anak ini memang punya Tuhan. Iya. Jadi kalau Tuhan mau berbuat hal yang sama seperti kemarin 4 kali. Tapi benar-benar untuk kemuliaan Tuhan, saya siap. Jadi sebelum ibaratnya hal itu terjadi, aku udah prepare duluan. Aku bilang saya siap. Gak apa-apa. Gitu. Iya, saya siap, saya serahin sama Tuhan. Yang penting anak ini udah jadi kesaksian. Ya. Udah, selesai. Tapi kalau mau Tuhan adain anak ini, Tuhan yang sertai sampai dia lahir. Oke. Gitu. Dan kita panggilkan Dia panggil ya betul, mau dipanggilkan. Oh, iya. Anaknya. Eh, Si Gemoy. Siapa namanya Kak? Eloise. Eloise Lucu Jovanka Fania sekali. Sumantri. Lucu Karena sekali. kehamilanku itu dakdikduk derdaya. Ya. That's why nama anak ini adalah Eloise. Karena Artinya? Eloise healthy woman. Healthy moment. So nanti growing jadi anak yang healthy. Bener. Anak yang healthy dan Tuhan Yesus Gemoy jawab. ya. Ini gemoy sekali. Gemoy Iya, ada sepatu tapi sekali. dicentangin terus sepatunya. Hai. Hai. Hai everybody. Sekarang berarti udah berapa bulan Kak? 6. 6 bulan. Hai Luar everyone. biasa. Hai. Ayo, habis makan. Sudah terbiasa dengan kamera ya? Iya. Iya ya. Gak dilatih lu padahal. Luar biasa loh. Biasanya kalau anak-anak bisa cranky gitu. Kayak Iya. diliatin gitu ya. Tapi enggak loh. Hai. Halo. Luar biasa. Anak Auntie penantian Esther. nih. Anak penantian dan puji Mujizat. Tuhan, anak mujizat, sehat, semuanya normal. Dokter juga kayak, waktu Iya, jadi iya. waktu baru Pasti. keluar di perut, kita kan video call. Dokter angkat, ini mirip kamu banget, sehat nih, wah," gitu. Karena dokter sempat ngomong, Jess, kamu kehamilannya adanya plasentanya di paling bawah previa, Iya. yang which is akan gampang sekali bleeding. Lalu kamu anaknya sungsang, since day one nggak mau bergerak ya, begini aja, udah nggak mau kepala di bawah gitu. Karena kalau lahir normal kan kepalanya di bawah, Iya. ini enggak, dia di atas kepalanya dari awal. Jadi kalau nanti abis saya operasi sesar, jangan kaget kalau anaknya nggak nangis dulu, dia bilang. Iya. Biasanya anak sesar agak lama nih Iya. nangisnya. Tapi kan Pada salah satu syarat anak sehat lahir nangis gitu betul. kan. Gimana ya gitu kan. Lahirlah dia. Baru juga diangkat langsung wah. Kenceng banget, kenceng Langsung banget. teriak. Langsung. Jadi penyanyi nanti, Pecah jadi suara penyanyi. langsung. pecah Pecah suara suara. Wow, keren Gitu. banget, keren banget. Dan untuk yang terakhir nih ya, kesimpulan ya. Buat pasangan yang lagi nunggu nih pasti ada aja nih. Buat pasangan yang lagi nunggu, aduh aku juga ngalamin nih yang Kak Eca sama Kak Jeje alamin. Atau mungkin lagi ngerasa kok udah berapa tahun pernikahan tapi kok Tuhan belum kasih-kasih gitu. Atau lagi kehilangan harapan, ada yang pengen kalian sampaikan untuk mereka semua. Boleh ya Lui? Kalau dari kita, kamu nanti ya. Ya kamu dulu. Kalau dari kita adalah sebenarnya tadi Eca udah ngomong bahwa dalam pernikahan Yesuslah segalanya Ya. gitu. Bukan anak, bahkan bukan suami atau istri. Jadi pusatin Yesus dulu jadi segalanya, baru bonusnya itu belakangan gitu. Nah, suami istri harus kuat, harus di dalam Tuhan, harus kuat, harus seimbang, harus saling topang. Jadi ketika hal itu belum dikasih, entah keturunan Iya. atau misalnya dalam sebuah penantian, kita tuh udah kuat karena suami istri udah saling menopang satu sama lain gitu loh. Jadi sabar dalam walaupun suami istri udah kuat nih, boleh nggak menanti? Boleh banget. Ya. Menanti aja terus. Waktunya kapan? Terserah Tuhan. Kami pun waktu itu menanti aja terus. Waktunya kapan? Terserah Tuhan. Namanya waktunya Tuhan kan bukan waktu kita. Jadi jangan kebanyakan ditanya. Oke. Ini kapan Tuhan? Iya, Jadi iya. kapan Tuhan? Gak tahu. Kalau ntar Tuhan ngomong di kuping lu lompat gitu kan. Jadi udah tunggu aja. Yang penting suami istri bahagia dan berdamai. Ya. Kalau misalnya ternyata Tuhan izinkan, memang kamu tidak ditakdirkan memang untuk punya keturunan, berdamailah dengan itu. Berat, nggak mungkin mudah, pasti berat. Tapi ketika suami istrinya kuat dalam Tuhan, suami istrinya kompak, Iya. hal itu akan menjadi, bukan meremehkan sama sekali nggak ya, tapi Iya. akan menjadi mudah. Iya. Karena aku ketemu kamu sukacita loh, kamu ketemu aku juga sukacita terus loh. Kita belum dikasih anak atau tidak dikasih anak ternyata tetap sukacita gitu. Jadi
Itu dari aku. Eca. Nih anaknya mau ngomong dari tadi. Boleh tuh. Kamu gendong dulu nih. Ngomong dulu. Aduh nih, gendong. Oh sayang. Kalau Merdu nih, aku, jalan merdu suaranya. kalau dari aku, Alkitab tuh selalu menuliskan nantikan Tuhan. Ya. Jadi nggak salah menantikan keturunan, tapi lebih dari apapun nantikan Tuhannya dulu. Kuatkan dan teguhkan hati kita, nantikan Tuhan. Karena berkat utama sekali lagi bukanlah anak, bahkan bukan pasangan, tapi kehadiran Tuhan Yesusnya sendiri. Mungkin bagi sebagian lu ngomong gampang. Bener, ngomongnya gampang, menghidupinya gak gampang. Tapi aku percaya Tuhan Yesus selalu ada. Ya. Dan dia berdaulat atas segalanya. Kalau aku boleh mundur dikit, mungkin sebagian akan menyalahkan kurang jaga kesehatan, kurang Iya. istirahat dan sebagainya. Tapi kita melihat dengan jelas gitu bahwa banyak orang yang sebetulnya kondisinya nggak baik secara kesehatan, Tuhan berikan anak. Iya. Bahkan mohon maaf di luar pernikahan bisa punya anak. Betul. Jadi oke, kita harus cek kesehatan, kita harus perbaiki diri. Tapi jangan berlarut, jangan menyalahkan diri secara berlebihan gitu. Iya. Karena at the end aku percaya itu kedaulatan Ya, kedaulatan Tuhan. Tuhan. Betul-betul Tuhan Yesus yang menaruh benihnya gitu. Jadi berserah sama Tuhan dan ya suka nggak suka sadari bahwa dia berkat sejati. Iya. Aku gak anti mujizat tapi percayalah Tuhan Yesus tahu yang terbaik. Iya. Berarti kita poinnya adalah kita harus ikut maunya Tuhan ya. Kalau Tuhan Exactly. emang kasih ya akan ada aja jalannya ya. Karena Yep. semuanya udah jalurnya Tuhan Yes. gitu ya. Luar biasa sekali. Thank you banget buat Thank you Kak so much. Eca, Kak Thank you. JJ, Eloise. Thank you so much udah datang di Thank you, sini. Aunty. Dan kita tahu bahwa podcast hari ini tentunya bakal menjadi berkat buat banyak orang. Amen. In Jesus name. Lewat pelajaran hidup yang luar biasa tentang penantian, tentang relationship. Karena mungkin juga banyak orang-orang di luar sana yang butuh sekali insight-insight dari orang-orang yang berpengalaman. Tambahin satu lagi tentunya. deh. Apa tuh? Yang masih pacaran, Apa tuh? cari pacar yang dari Tuhan. Yes. Karena That's dalam the point. pernikahan aku gak nakut-nakutin tapi tantangannya pasti banyak. Betul. That's why pacaran tuh bukan masa bersenang-senang tapi masa persiapan Betul. supaya pas nikah kuat. Jadi pastikan dapat yang sepadan, yang seimbang memang dari Tuhan Yesus. Iya, Yep. betul banget. Oke, yang pacaran di note ya. Penting banget dapetnya dari Tuhan. Karena nanti kalau ada problem, kalau masing-masing nggak Nggak sama-sama kuat, yang Tuhan ada, ya ya, nggak maunya bisa juga kabur-kaburan, ya. iya. Betul. Karena poin yang udah sering dibagiin juga ya maka Jaja sama Kak Eca, Tuhan segala-galanya. Betul. Dan yes, thank you semuanya yang udah Thank you so nonton. Terima kasih. Sampai ketemu di acara-acara selanjutnya, di episode-episode selanjutnya. Bye-bye, God bless you. God bless you. Yeay.